berarti kita mau berbagi informasi nih bagi kaum milenial yang ingin memiliki rumah murah. Apa aja sih persyaratannya? Nah, kita di sini ditemenin oleh Kak siapa ini? Halo, aku Asti dari KPR Bank Danamon. Oh iya. Nah, kemarin saya ada informasi nih dari rekannya Kak Asti, Pak Wahyu. Apa aja sih? Katanya ada promo untuk kaum milenial untuk pengajuan KPR. Promonya apa aja? Oke, jadi di KPR Bank Danamon ini sekarang lagi ada program untuk kalian kaum milenial. Jangan khawatir, sekarang sangat mungkin banget untuk kalian bisa punyain rumah di usia muda. Karena kita kalau misalnya KPR reguler ya Mas ya, kita kan cuma bisa biasanya ambil 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi untuk kaum milenial khususnya, kita ini bisa sampai 20 tahun, 25 tahun, atau sampai 30 tahun. Jadi sangat mungkin bagi kaum milenial yang misalnya kalau tenor pendek nanti cicilannya terlalu mahal, tapi tenang aja, kita bisa scratch lebih panjang lagi dan tentunya angsurannya bisa dapat lebih murah gitu. Jadi untuk kaum milenial jangan khawatir, kita bisa kok punya rumah di usia muda, jangan khawatir gitu. Nah, ini saya ada pertanyaan nih satu nih. Oke. Beberapa sih. Nah, syarat apa aja yang harus dilengkapi? Syarat sih sebenarnya kita standar ya, kalau misalnya apalagi sekarang kaum milenial ini pekerjaannya banyak banget di industri kreatif gitu ya. Salah satunya di kayak misalnya YouTuber, sekarang kan banyak tuh konten kreator yang sambil kuliah mereka konten sebagai selebgram gitu. Sebenarnya bank juga masih kasih kemudahan lah untuk beberapa persyaratan gitu. Syaratnya standar sih sebenarnya, kayak misalnya identitas, KTP, NPWP, KK, kalau misalnya yang udah nikah juga surat nikah atau akta nikah gitu. Kalau misalnya pengusaha paling kita NIB gitu ya, akta pendirian. Sebenarnya sama aja sih seperti bank-bank yang lainnya, standar semuanya umum gitu. Cuman kan kalau misalnya kaum milenial gitu ya, masih muda, kita sih untuk batas umur di umur 21 baru bisa mengajukan KPR. Oh, gitu. umur 21 ya? Umur 21, tapi kalau misalnya udah nikah umur 19 tahun bisa gitu ya, asal sudah menikah gitu. Nah, nih kalau misalkan pengen pengajuan KPR rumah di atas di bawah 1M atau 500 jutaan, apa aja yang harus dilakukan untuk dari DP, kredit, dan gaji kita harus didapat di nominal berapa? Ya, oke. Jadi kalau untuk gaji kita itu minimal di 5 juta ya. 5 juta itu udah perhitungannya udah bisa masuk gitu ya. Cuman kalau 500 juta anggap aja kita tenor 20 tahun, itu angsuran bisa di sekitar 2,8 seharinya cuman bisa nyisihin 90.000 aja gitu ya. 90.000 aja kita sisihin setiap hari gitu, misalnya sampai sebulan ya cukup lah ya untuk ngopi-ngopi dikit gitu ya untuk milenial gitu. Nah, untuk DP-nya gimana? Untuk DP? Untuk DP-nya disamain nggak sama yang biasa lah pengusaha-pengusaha yang udah berumur? Biasanya kan tuh berani ngambil gede ya DP-nya. Kalau untuk kaum milenial gimana? Kaum milenial kita sekarang udah banyak banget kemudahan dan keringanan yang diberikan gitu ya. Bahkan DP sampai 10% juga kita sudah bisa proses gitu ya. DP 10%, 5% juga masih bisa proses gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, misalkan nih ada rumah bagus, murah juga rumahnya, tapi posisinya tusuk sate nih. Tusuk sate. Gimana? Apa bisa diajukan atau bisa diakalin lah dengan plafon yang rendah? Oke, untuk saat ini sih kalau kondisinya tusuk sate gitu ya, masih belum bisa gitu ya, belum bisa karena ada beberapa sih yang kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu kalau untuk KPR di bank gitu, salah satunya kan nggak boleh tusuk sate, terus ada sutet, dekat sutet nggak boleh, terus kayak misalnya dekat kuburan atau sungai gitu, kita masih strict sih di jaminan yang kondisi seperti itu. Nggak bisa ya kalau satu? Iya, belum bisa. Mungkin suatu saat nanti entah ada kemudahan seperti apa gitu kan, belum tahu gitu. Apa sih syarat yang khusus yang bisa di ACC Bank untuk rumah primary itu? Ya, jadi kalau rumah primary ini kalau di KPR Bank Danamon sebenarnya baru beberapa gitu yang kerja sama Bank Danamon gitu. Jadi kalau primary syaratnya sama secondary bedanya itu di jaminan.
gitu. Kalau misalnya primary kita cuma butuh SPR doang, surat pemesanan rumah gitu. Kalau misalnya secondary kan kita harus appraisal dulu gitu. Kita untuk mengetahui harga bangunannya berapa, harga jaminannya di berapa. Jadi kita butuh tambahan lagi dokumen jaminan kayak sertifikat, kopi SHM atau kopi PBB terakhir sama kopi IMB gitu. Bedanya di situ aja kalau primary sama secondary. Cuman untuk prosesnya kita sama semua. Bedanya cuma ada appraisal duluan gitu. Untuk prosesnya sih kita kalau misalnya lengkap semua dokumen lengkap ya, itu 2 minggu udah ada udah ada hasil, ada progres gitu. Cuman memang kadang kan kita ada tektokan lagi gitu ya. Ada tektokan dari analis seperti apa gitu. Sebenarnya untuk kaum milenial sekarang mungkin banget sih untuk dapetin rumah gitu di usia muda gitu kan. Karena untuk kebutuhannya pun masih sedikit gitu. Kewajiban untuk yang lain-lainnya gitu kan. Karena misalnya milenial nih masih sama orang tua gitu. Belum ada kebutuhan yang kewajiban untuk misalnya cicilan apa gitu kan, kayak gitu misalnya dari uang jajan pun mereka bisa nyisihin lah gitu dari kaum milenial yang sekarang gitu sih. Kalau primary secondary sama semuanya standar. Nah, kiat-kiatnya biar cepat di ACC nih, dari mulai pengajuan sampai di ACC bank, itu biasanya berapa minggu atau bulan? Paling kalau misalnya appraisal nih ya, appraisal 1 hari 2 hari udah keluar hasilnya. Terus misalnya dokumen lengkap banget, kap seminggu udah ada hasil lah gitu ya. Seminggu 2 minggu lah udah oke banget gitu. Karena kan proses KPR itu memang panjang gitu ya, nggak seperti pengajuan kartu kredit gitu ya. Memang kalau KPR itu sangat panjang karena kan ini untuk rumah gitu ya, concernnya untuk rumah gitu. Jadi memang harus panjang gitu, prosesnya memang panjang gitu. Tapi untuk sekarang kan kita ada program juga namanya fast approval untuk di beberapa primary gitu, rumah-rumah perumahan baru itu paling lama 3 hari udah keluar hasil. Cepat ya? Paling cepat banget itu fast approval gitu. Jadi fast approval itu 1 hari kadang kalau misalnya ini udah bisa keluar juga hasilnya 1 hari. Tapi kalau paling lama lah maksimal di 3 hari. 3 hari udah ke approval. Dan persyaratannya pun lebih mudah gitu. Kalau misalnya dia pekerja cuman butuh surat keterangan kerja yang menerangkan gajinya berapa, gak usah pakai slip gaji juga udah oke. Gitu. Jadi lebih dari sisi dokumen lebih sedikit, lebih simple dan juga dari sisi proses lebih cepat gitu. Fast approval namanya kalau di KPR Danamon, instant approval biasanya. Ada appraisal juga nggak? Kalau untuk primary nggak ada karena kita cuma butuh SPR aja kan gitu. Dari developer ya? Tapi untuk secondary sih sekarang prosesnya masih reguler gitu teman-teman. Terima kasih nih untuk Mbak Asti dengan waktunya. Mohon maaf, saya banyak tanya nih. Gak apa-apa, justru bagus nih info buat teman-teman di rumah. Nah, apabila kaum milenial ingin memiliki rumah dengan cara KPR, bisa hubungi aku, Asti. Boleh hubungin aku dari Asti dari KPR Bank Danamon. Nah, kalau mau titip jual rumah atau sewa bisa hubungi saya. Terima kasih. Bye. Sukses bersama keluarga era Indonesia.